Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di tangan saya ada HP Samsung A325F dengan kasus layar ngeblank, tidak ada penampakan walaupun sudah dicas. Kronologinya ini habis jatuh. Untuk memastikan kita langsung bongkar saja. Jangan lupa slot SIM-nya dilepas terlebih dahulu. Nah, di sini perlu pemanas untuk melepas lem di backdoor-nya. Saya gunakan korek api seperti ini. Kalau punya blower silahkan menggunakan blower, itu lebih simple. Namun kita memanfaatkan alat seadanya. Yang pertama kita cari celah, karena sangat rapat ketika HP ini masih grease ya. Ketika ketemu celahnya itu akan sangat mudah, tinggal diteruskan saja. Namun pelan-pelan, jangan terlalu dalam. Hati-hati, ada bagian fleksibel di dalam. Nah, di sini ada fleksibel baterai, kemudian NFC ya. Kita lepas baut-bautnya. Di sini ada kurang lebih 17 baut. HP ini rilis sekitar Februari 2021 ya, teman-teman. Untuk lebar layar kurang lebih 6,4 inci, kemudian memori RAM mulai 4 sampai 8, internalnya ada yang 64 sampai 128. Untuk layar Super AMOLED. Baik, sudah kebuka, cukup menggunakan kuku saja. Nah, di sini terlepas pengunci tombolnya. Nggak apa-apa, kita pasang kembali. Selanjutnya kita lepas soket baterai dan soket LCD. Nah, di sini soket LCD di bawah. Tipe ini untuk fingerprintnya itu ada di layar di bagian bawah. Jadi sensornya ada di balik layar. Dengan demikian, di sini LCD-nya tidak bisa untuk support fingerprint karena bukan ori ya. Nah, di sini kekurangan ketika fingerprintnya itu ada di layar, sehingga ketika LCD ada kerusakan, kalau LCD yang biasa tidak bisa support untuk fingerprint. Ya, intinya semua HP ada plus minusnya. Kita tes terlebih dahulu, disesuaikan soketnya, tinggal dihubungkan saja. Oke, ini merek Sinstar ya, di atas yang standar untuk harga. Jadi untuk harga itu biasanya menyesuaikan kualitas ya teman-teman, karena banyak sekali pilihan LCD di pasaran. Baik, sekarang kita lepas LCD bawaan, sama menggunakan korek api seperti ini, dicari celahnya. Untuk Super AMOLED ini lebih sulit melepasnya daripada yang di bawahnya, seperti IPS, PLS, dan lain-lain. Nah, setelah kita ketemu celah, PR-nya adalah kita lepaskan lem yang ada di tengah. Nah, di sini untuk mempermudah, silahkan teman-teman tambahkan cairan thinner atau pertalite atau minyak kayu putih seadanya dan secukupnya ya. Di sini saya langsung eksekusi tanpa bantuan thinner karena sepertinya ini bisa dan tidak ada resiko ya, karena LCD sudah dipastikan rusak. Perlu kesabaran
untuk melepas LCD yang Super AMOLED. Nah, di sini full untuk lem di tengah. Dan kelebihan Super AMOLED itu tipis sehingga perlu lem tambahan. Dan pastinya untuk performa nomor 1 ya. Untuk ketajaman, kecerahan layar, sensitivitas dan lain-lain. Dan rata-rata ketika beli LCD yang KW itu ketebalannya berbeda tentunya, sehingga tidak serapih, tidak sepresisi yang bawaan. Itu sudah menjadi resiko ya, tinggal dimaksimalkan dalam pengeleman. Jangan lupa bersihkan semua bekas lem di framenya supaya nanti hasil pengelemannya maksimal. Di sini kita lepaskan saja untuk segel-segelnya supaya lebih aman ya. Takutnya mempengaruhi ketebalan. Kita lepaskan lapisan perekatnya. Nah, ini tinggal tempelkan saja, sudah ada lem bawaan. Baik, dites ulang, dipresisikan ulang. Kalau sudah aman, tinggal pasang lem. Nah, ternyata di sini ada filter atau saringan di ujung kamera. Ini filter untuk speaker atas ya, supaya lebih aman dari debu dan air tentunya. Jangan lupa disikat, dibersihkan karena di situ rawan debu. Baik, selanjutnya kita lem. Biasanya saya gunakan T7000 yang warna hitam, atau bebas untuk lem, yang penting lem LCD ya. Namun lem ini saya rekomendasikan karena ini lumayan kuat. Jangan lupa di tengah dikasih ya, saya di sini 6 titik supaya lebih aman. Dipresisikan bagian bawah dulu, baru bagian atas, sambil ditekan-tekan pinggirnya. Untuk lem yang keluar langsung diusap saja, atau boleh nunggu kering. Kalau sudah kering nanti membersihkannya harus dengan cutter ya, atau silet. Hati-hati, yang penting hasilnya rapi. Atau bisa juga dibantu dengan cairan minyak kayu putih, diusapkan, boleh menggunakan ujung jari atau dengan tisu. Yang penting hasilnya rapi. Proses pengeringan kita ikat dengan karet secukupnya saja, dibiarkan kurang lebih 1 jam.